Oke, hari ini kita bakal ngebangun semacam toolkit buat mikir lebih jernih. Caranya dengan ngulik dasar-dasar logika. Kita bakal bongkar bareng-bareng gimana sih argumen itu bekerja, dan yang paling penting, gimana cara menilainya dengan benar. Oke, sebelum kita mulai, ada satu hal penting yang perlu kita lurusin. Sering banget kan kita dengar kata argumen, terus langsung kebayang berantem atau debat kusir kayak di gambar ini. Nah, dalam logika, bukan itu sama sekali. Argumen itu sesuatu yang jauh lebih terstruktur dan punya tujuan. Terus kalau bukan berantem, argumen itu apa dong? Nah, disinilah logika masuk. Secara formal, logika itu studi tentang penalaran yang benar. Anggap aja ini kayak sistem buat bantu kita misahin mana argumen yang oke dan mana yang kurang oke. Ini fondasi banget buat mikir jernih loh. Ini dia rencana main kita. Pertama, kita bahas dulu apa sih penalaran yang benar itu. Terus, kita bedah anatomi argumen. Abis itu kita lihat ada dua jalan penalaran yang beda. Keempat, gimana cara nilai argumen itu sahih, sehat, atau kuat. Dan terakhir, kita coba praktek bareng-bareng. Siap? Sip, kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya tujuannya apa sih? Gini deh, tujuan utama logika itu simple. Gimana caranya kita bisa bergerak dari satu ide yang kita udah yakin benar ke satu kesimpulan baru yang kebenarannya juga terjaga. Jadi intinya kita nggak mau kehilangan kebenaran di tengah jalan pas lagi mikir. Selanjutnya, anatomi sebuah argumen. Yuk, kita bedah isinya. Ini sebenarnya nggak ribet loh. Argumen itu cuma kumpulan kalimat, beberapa kalimat jadi premis, yang tugasnya ngedukung satu kalimat lain yang disebut kesimpulan. Gitu doang. Simpel kan? Nah, argumen yang bagus itu kayak bangunan, ada lapisannya. Paling atas ada klaim. Ini pernyataan utamanya yang mau kita buktikan. Terus di bawahnya ada alasan, jawaban dari pertanyaan kenapa. Dan paling bawah, fondasinya adalah bukti, data atau fakta yang nguatin alasan tadi. Jadi ingat ya, klaim, alasan, bukti, 3 serangkai. Terus gimana cara nemuin bagian-bagian tadi? Gampang, ada kata-kata kuncinya semacam sinyal. Kalau Anda lihat kata karena atau mengingat bahwa, nah itu biasanya lagi ngenalin premis. Sebaliknya, kalau ada kata maka atau jadi, itu tandanya kita udah mau sampai ke kesimpulan. Anggap aja ini rambu lalu lintas di jalan argumen. Oke, penting banget buat dicatat nih. Gak semua argumen itu cara kerjanya sama. Ada dua jalan utama dalam bernalar, dan kita perlu paham bedanya. Yuk kita bandingin langsung. Penalaran deduktif itu gerakannya dari umum ke khusus. Tujuannya kepastian. Nah, kalau induktif, kebalikannya. Dari spesifik ke umum. Tujuannya bukan kepastian, tapi kemungkinan atau probabilitas. Satu mencari jaminan, satu lagi mencari kemungkinan. Ini nih, contoh paling klasik dari penalaran deduktif, silogisme. Premis pertama, semua manusia fana. Premis kedua, Sokrates adalah manusia. Kesimpulannya, maka Sokrates fana. Kalau dua premis di awal itu benar, kesimpulannya itu pasti 100% benar. Gak bisa ditawar lagi. Nah, sekarang kita lihat contoh induktif. Misal kita ke taman. Anjing pertama ramah, anjing kedua, ramah juga. Anjing ketiga, ramah lagi. Dari situ kita narik kesimpulan. Kayaknya semua anjing di taman ini ramah deh. Kesimpulan ini kuat, masuk akal. Tapi apakah dijamin 100%? Belum tentu. Siapa tahu anjing keempat galak. Nah, inilah induksi. Mainnya di probabilitas. Oke, kita udah tahu ada dua jenis argumen. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara bedain argumen yang bagus sama yang jelek? Nah, sekarang kita bakal belajar cara ngejudge kualitas sebuah argumen. Ada istilah-istilah khususnya nih. Untuk argumen deduktif, kita pakainya dua istilah, valid dan sound, atau sahih dan sehat. Argumen itu valid kalau strukturnya benar. Tapi valid aja nggak cukup. Dia baru jadi sound atau sehat kalau selain valid, premis-premisnya juga beneran fakta di dunia nyata. Nah, buat argumen induktif, kita pakainya strong atau weak, kuat atau lemah. Simpelnya, seberapa besar sih kemungkinan kesimpulannya benar? Oke, toolkitnya udah siap. Sekarang waktunya praktek. Kita coba pakai semua ini buat nganalisis sebuah argumen. Kita ambil contoh dari panduan logika MITx. Argumennya gini, Pak Kodok nabrakin mobil lagi, jadi otaknya udah geser. Makanya ngomong sama dia itu percuma, dan dia harus dikurung aja di kamar. Oke, yuk kita pretelin argumen ini bareng-barang. Pertama-tama, apa kesimpulannya? Coba cari, apa sih poin utama yang mau disampaikan di sini? Cluenya ada di kata-kata sinyal, kayak makanya dan harus. Coba tebak dulu. Betul banget. Kesimpulannya,
Ya saran tindakan yang paling akhir itu berdebat dengan Pak Kodok percuma dan dia harus dikunci di kamarnya. Itulah poin yang mau dia buktikan. Oke, lanjut. Kalau tadi kesimpulannya, sekarang apa premisnya? Alasan-alasan apa yang dia pakai buat ngedukung kesimpulan tadi? Coba cari deh. Tepat. Premisnya ada 2. 1, Pak Kodok nabrakin mobil. 2, dia dianggap udah nggak waras atau otaknya geser. Nah, 2 hal inilah yang dijadiin bukti buat ngebela kesimpulan kalau dia harus dikurung. Pertanyaan terakhir dan yang paling penting. Argumen ini deduktif atau induktif? Coba pikirin hubungannya. Apakah premis-premis tadi ngebuat kesimpulannya jadi pasti benar? Atau cuma kemungkinan besar benar? Jawabannya, ini argumen induktif. Kenapa? Karena meskipun Pak Kodok nabrakin mobil, itu nggak secara otomatis dan 100% ngejamin kalau ngomong sama dia pasti percuma. Hubungannya nggak sekuat itu. Ini kesimpulan yang sifatnya kemungkinan, bukan kepastian logis. Nah, sekarang Anda punya peralatannya. Pengantar kita soal seni bernalar ini bukan cuma teori loh, ini benar-benar alat yang bisa kita pakai setiap hari buat navigasi di dunia yang penuh sama informasi dan bujukan. Jadi sekarang pertanyaannya buat Anda, setelah ini argumen sehari-hari apa yang bakal Anda lihat dengan kacamata yang benar-benar baru?